Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Pada episode 14 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang silsilah dan kisah Nabi Harun alaihissalam, Nabi yang Allah tugaskan menjadi partner Nabi Musa untuk menjalankan misi dakwahnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel TV Peradaban, serta like dan share video lainnya dari kami. Nama Harun alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, yakni pada surah Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-An'am, surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Maryam, surat Thaha, surat Al-Anbiya, surat Al-Mu'minun, surat Al-Furqan, surat Asy-Syu'ara, surat Al-Qasas, dan surat As-Saffat. Sebagaimana para Nabi Allah yang lain, kisah Harun alaihissalam dalam Al-Quran berpusat pada misi dan perjuangannya dalam menyeru kaumnya kembali ke jalan Allah, kembali kepada penyembahan hanya kepada Allah bersama Musa saudaranya. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 45-46, kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong. Nabi Harun alaihissalam diutus oleh Allah untuk membantu saudaranya yaitu Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Bani Israel di Mesir dan membebaskan mereka dari perbudakan dan penindasan oleh Raja Mesir Fir'aun. Sehingga sebagian besar kisah tentang Nabi Harun alaihissalam adalah tentang kebersamaannya dengan Nabi Musa alaihissalam dalam mengemban dakwah, dan terkait kebersamaannya dengan Nabi Musa ini akan lebih banyak dibahas dalam episode 15 tentang Nabi Musa alaihissalam. Episode ini khusus membahas kisah yang spesifik berkaitan dengan Nabi Harun saja. Baru, Emirates Sabun Bidara Body Wash. Emirates Sabun Bidara Body Wash dengan ekstrak daun bidara pertama di Indonesia. Kandungan ekstrak daun bidaranya berfungsi untuk menyembuhkan jerawat, mencegah penuaan dini pada kulit, dan menghaluskan kulit kering. Nabi Harun alaihissalam diangkat menjadi nabi oleh Allah atas doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk membantunya memberi penjelasan kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, dan dalam menghadapi kezaliman Fir'aun. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 34, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku. Nabi Musa memiliki kelemahan dalam hal lisan. Pada saat kecil Nabi Musa alaihissalam pernah memakan bara api saat diuji oleh Fir'aun, sehingga cacatlah lidahnya atau lisannya dan tidak fasih dalam berdakwah. Sehingga Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah supaya mengutus saudaranya Harun yang memiliki lisan yang fasih untuk membantunya dalam berdakwah kepada Bani Israel, dan Allah kabulkan doa Nabi Musa tersebut. Nabi Harun adalah saudara kandung Nabi Musa dari ayahnya Imran dan ibu yang bernama Yukabit atau Yokabet. Saat menjelang kelahiran Nabi Harun dan Nabi Musa, penguasa Mesir Fir'aun saat itu membuat kebijakan yang sangat menindas Bani Israel, di mana setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh, sedangkan bayi perempuan yang lahir harus menjadi tawanan atau budak. Dalam kitab tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan, para ulama memberikan keterangan bahwa Fir'aun melakukan hal tersebut lantaran yakin bahwa akan ada Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya. Sebagian menyebutkan bahwa keyakinan itu didapat lantaran Fir'aun bermimpi melihat api dari Baitul Maqdis datang dan menghancurkan rumah-rumah bangsa Mesir, tetapi tidak dengan rumah Bani Israel. Sebagian lagi berpendapat
bahwa hal ini berkaitan dengan penguasa Mesir terdahulu yang terkena tulah lantaran hendak menodai Sarah, istri Ibrahim. Dari peristiwa tersebut, kemudian diyakini bahwa akan ada keturunan Sarah yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kemudian bangsa Kipti mengeluh pada Fir'aun lantaran jumlah Bani Israel menjadi terlalu sedikit untuk mengerjakan pekerjaan keras karena kebijakan pembunuhan bayi laki-laki tersebut, sehingga dikhawatirkan bangsa Kipti yang nantinya akan mengurus berbagai pekerjaan kasar itu. Fir'aun kemudian mengadakan kebijakan berselang-seling. 1 tahun tidak dilangsungkan pembunuhan bayi, dan tahun berikutnya dilakukan pembunuhan bayi. Dan Nabi Harun lahir pada saat kebijakan pembunuhan bayi tidak dijalankan. Sedangkan Nabi Musa lahir pada tahun di mana kebijakan pembunuhan bayi tersebut dijalankan. Kisah detail tentang Nabi Musa saat kelahirannya akan dibahas detail pada episode selanjutnya tentang Nabi Musa alaihissalam, insyaallah. Dengan demikian, saat Nabi Harun lahir, tidak ada kendala dan persoalan apapun, sehingga Nabi Harun tumbuh secara sempurna dan dikaruniai oleh Allah kelembutan hati dan lisan yang fasih, sehingga disukai kebanyakan orang pada saat itu. Sehingga pantas kalau Nabi Musa meminta Allah mengutus Harun saudaranya untuk membantu dakwahnya, di mana Nabi Musa memiliki kelemahan lisan tetapi kuat dalam hal kepemimpinan, sedangkan Nabi Harun memiliki kefasihan lisan dan kelembutan hati tetapi kurang dalam kecakapan kepemimpinan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Nabi Harun dilahirkan di Mesir dan diperkirakan hidup antara tahun 1531 sampai 1408 sebelum Masehi. Adapun mengenai nasab Nabi Harun, para ulama menuliskan sebagai berikut: Harun bin Imran bin Kahat bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azar bin Nahor bin Seruh bin Rehu bin Pelek bin Eber bin Selah bin Arfaksad bin Sam bin Nuh. Di antara kisah yang masyhur yang dialami oleh Nabi Harun dalam membersamai Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju negeri Kan'an adalah peristiwa penyembahan kepada patung sapi yang dilakukan oleh Bani Israel. Kejadian bermula saat setelah berhasil membawa Bani Israel keluar Mesir dan melewati lautan. Kemudian Allah memerintahkan kepada Musa untuk naik ke atas gunung selama 40 hari 40 malam untuk menerima wahyu Allah. Kemudian Nabi Musa menunjuk Nabi Harun untuk menggantikannya memimpin Bani Israel selama ia naik ke atas gunung Sinai, menjaga keselamatan dan keimanan Bani Israel, dan Harun pun menyanggupi amanah tersebut. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 142 disebutkan, dan kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Akan tetapi, kemudian Bani Israel menunjukkan watak aslinya yang suka mengingkari perjanjian dengan nabinya. Dikarenakan tidak sabar menunggu kedatangan Nabi Musa membawa Taurat, Bani Israel justru melakukan kesyirikan dengan menyembah patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Kepergian Musa ke Gunung Sinai yang lama menjadikan Bani Israel cemas dan tidak sabar. Bahkan sebagian merasa bahwa Nabi Musa telah menelantarkan mereka, karena awalnya Nabi Musa berjanji untuk menghadap Allah selama 30 hari, tapi kemudian Allah genapkan menjadi 40 hari. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan beberapa riwayat yang mengisahkan tentang kronologi terciptanya patung sapi yang selanjutnya menjadi sesembahan Bani Israel. Dikisahkan Nabi Harun berkhutbah kepada Bani Israel seraya mengatakan, sesungguhnya kalian telah diselamatkan dari negeri Mesir, sedangkan di tangan kalian masih ada barang pinjaman dan barang titipan milik kaum Fir'aun. Begitu pula sebaliknya, milik kalian masih ada yang tertinggal di tangan mereka.
Menurutku, sebaiknya kalian merelakan barang kalian yang ada pada mereka, tetapi aku tidak menghalalkan kepada kalian barang titipan atau barang pinjaman mereka yang ada di tangan kalian. Kita juga tidak akan mengembalikannya kepada mereka barang sedikit pun, serta tidak pula memilikinya buat diri kita sendiri. Lalu Nabi Harun membuat suatu galian dan memerintahkan kepada setiap orang yang mempunyai barang atau perhiasan titipan atau pinjaman dari kaumnya Fir'aun untuk melemparkannya ke dalam galian itu. Lalu semua barang itu dibakar dengan api dalam galian tersebut. Nabi Harun berkata, biarkanlah barang-barang ini tidak menjadi milik kita dan tidak pula milik mereka. Saat itu, Samiri yang berasal dari kaum penyembah sapi yang hidup bertetangga dengan kaum Bani Israel waktu di Mesir, tetapi ia bukan berasal dari kaum Bani Israel, ikut bersama mereka. Riwayat lain menyebutkan bahwa Samiri adalah salah satu penyihir Fir'aun yang menyatakan beriman pada Musa dan ikut pergi dari Mesir. Wallahu a'lam. Samiri yang menggabungkan diri bersama Musa dan Bani Israel saat mereka berangkat, telah didaktirkan baginya dapat melihat suatu jejak. Lalu ia memungut segenggam tanah dari bekas jejak itu dan membawanya pergi. Ketika ia bersua dengan Nabi Harun berkata kepadanya, "Hei Samiri, mengapa engkau tidak melemparkan apa yang ada di tanganmu itu?" Samiri menggenggam erat tanah tersebut tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya selama itu. Hanya Nabi Harunlah yang melihatnya. Samiri menjawab, "Ini adalah segenggam tanah bekas jejak Jibril yang membimbing kalian melewati laut itu. Aku tidak akan melemparkannya walau bagaimanapun, kecuali jika engkau berdoa kepada Allah bahwa jika barang ini kulemparkan ke dalam api itu, Dia akan menjadikannya sesuatu menurut apa yang kukehendaki." Nabi Harun pun menyetujuinya. Maka Samiri melemparkan tanah bekas jejak Jibril itu ke dalam api, dan Harun berdoa memohon kepada Allah. Samiri berkata, "Saya menginginkan agar ia menjadi anak lembu." Maka terhimpunlah semua barang dan perhiasan yang ada di dalam galian itu, baik yang berupa emas, tembaga, ataupun besi, lalu membentuk menjadi seekor anak lembu yang berongga, tetapi tanpa roh dan hanya ada suaranya saja. Maka kaum Bani Israel berpecah belah menjadi banyak golongan. Segolongan di antara mereka mengatakan, "Hei Samiri, apakah ini? Kamu lebih mengetahui tentangnya." Samiri menjawab, "Ini adalah Tuhan kalian, tetapi Musa sesat jalan." Sebagian dari mereka mengatakan, "Kami tidak mau mendustakan ini hingga Musa kembali kepada kita. Jika patung anak lembu ini benar-benar Tuhan kita, tentu kita tidak akan menyia-nyiakannya dan kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi terhadapnya. Dan jika patung lembu ini bukan Tuhan kita, maka kita mengikuti Musa." Pertentangan di antara Bani Israel mengenai polemik patung sapi sebagai Tuhan memanas dan hampir saja menimbulkan perpecahan dan perang saudara di antara Bani Israel. Seruan Nabi Harun untuk kembali kepada tauhid sudah tidak dianggap lagi, bahkan Harun hendak dibunuh karena dianggap lemah dan tidak cakap memimpin. Akhirnya Nabi Harun memilih untuk menjaga Bani Israel tetap bersatu dan tidak berpecah, sambil menunggu kedatangan Nabi Musa yang akan menyelesaikan persoalan Samiri tersebut. Saat Nabi Musa turun dari Gunung Sinai dan mengetahui perilaku Bani Israel yang menyembah patung sapi selama dia berada di atas gunung, maka kemudian Nabi Musa marah besar dan mendatangi Nabi Harun. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 150 disebutkan, kemudian Nabi Musa menarik kepala atau jenggot saudaranya Harun mendekat ke dirinya dan membanting luluhnya karena marah. Tetapi pada akhirnya Musa memaafkan saudaranya karena saudaranya mengemukakan alasan yang benar. Lalu Musa memohonkan ampun buat saudaranya. Sesudah itu, Nabi Musa pergi menemui Samiri dan berkata kepadanya, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian?" Samiri menjawab, "Aku memungut segenggam tanah dari bekas telapak utusan Allah, yaitu Jibril, dan aku mengetahui hikmahnya, tetapi aku sembunyikan dari kalian. Lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku memujukku."
Berkatalah Nabi Musa, "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku, dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya, dan lihatlah Tuhanmu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan." Seandainya patung sapi itu benar-benar Tuhan, tentulah nasibnya tidak akan demikian. Akhirnya kaum Bani Israel sadar bahwa diri mereka tertimpa fitnah, dan mereka iri kepada orang-orang yang sependapat dengan Harun. Samiri diberikan azab oleh Allah. Apabila dirinya disentuh atau menyentuh manusia, maka tubuhnya akan terasa panas. Itulah yang akan menjadi siksaan yang akan ia alami, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nabi Harun dikisahkan meninggal pada usia 123 tahun di Gunung Hor, tepat 40 tahun setelah Bani Israel keluar dari negeri Mesir. Alkitab menjelaskan bahwa saat rombongan Musa tiba di Gunung Hor di perbatasan Edom, Allah memerintahkan Musa membawa Harun dan putranya Eleazar naik ke gunung. Mereka bertiga kemudian naik gunung tersebut dan disaksikan Bani Israel. Nabi Musa kemudian menanggalkan pakaian imam Nabi Harun dan mengenakannya kepada Eleazar. Setelah itu Nabi Harun dijemput malaikat maut di puncak gunung Hor tersebut, dan Nabi Harun meninggal. Kabar meninggalnya Nabi Harun terdengar oleh semua Bani Israel. Mereka menangis karena merasa kehilangan sosok panutan, bahkan hingga mencapai 30 hari sesudah kematiannya. Dalam tradisi Islam, Nabi Harun dimakamkan di sebuah tempat bernama Gunung Harun atau Jabal Harun yang berada di dekat Petra, Yordania. Wallahu a'lam bishawab.